Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan juga syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena nikmat dan karunia-Nya setiap hamba yang beriman kepadanya bisa beribadah kepadanya. Kalau bukan karena nikmat Allah yang berupa keimanan dan keislaman, niscaya tidak seorang pun di antara kita yang selamat dari kesesatan dunia dan juga kesengsaraan akhirat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, orang yang harus paling kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan wanita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa syaqaiqur rijal, bahwa para wanita itu adalah saudara kandungnya kaum pria. Maka di dalam Islam Allah memberikan ketentuan-ketentuan, menurunkan syariatnya agar para wanita itu mendapatkan kemuliaan. Mereka adalah makhluk Allah sebagaimana kaum pria yang tidak pantas untuk dihinakan, tidak pantas untuk direndahkan, tidak pantas untuk dilanggar kehormatannya, dan juga berhak untuk memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah indahnya Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai para wanita, yang mana sebelum diutusnya beliau, para wanita itu benar-benar direndahkan, dihinakan, tidak ada nilainya. Bahkan apabila seorang pria meninggal dunia sebagai seorang suami, maka
istri yang ditinggalkannya seperti barang, menjadi harta warisan yang bisa diwarisi. Itulah kehinaan di masa jahiliyah. Dan semua kita tahu bahwa di masa jahiliyah, apabila ada di antara mereka yang dilahirkan, diberi seorang anak wanita, maka dia merasa bahwa itu adalah aib, sebagai cacat di dalam keluarganya. Mereka tidak menginginkan anak wanita tersebut, sehingga mereka tega untuk menguburnya secara hidup-hidup. Mereka tidak peduli kepada anak-anak wanita. Sehingga Allah berbicara tentang ini di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya seperti yang Allah katakan di dalam firman-Nya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dalam surat Abasa, Allah katakan, dan ketika al-mau'udah, yaitu anak-anak wanita yang ditanam, dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya di hari kiamat kelak tentang pembunuhnya dan kenapa dia dibunuh. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Ini menjadi ancaman kepada para pembunuhnya dari orang tua yang merasa aib, merasa tercela, terhina ketika dia mendapatkan anak-anak wanita tersebut. Maka begitu perhatiannya Islam kepada para wanita. Islam menjadikan para wanita itu mempunyai kedudukan yang tinggi sebagaimana kaum pria. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ketentuan-ketentuan untuk menjaga wanita muslimat berada di dalam kehormatannya, kemuliaannya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kriteria yang disebutkan sebagai wanita terhormat, sebagai wanita mulia, sebagai wanita salihah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan sebutkan beberapa kriteria atau ciri-ciri dari wanita yang salihah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tak seorang pun di antara wanita muslimat yang tidak menginginkan kehormatan atau tidak menginginkan kemuliaan di sisi Allah. Semuanya pasti menginginkan itu. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi belum tentu dia bisa merealisasikannya. Maka kalau ingin menjadi seorang wanita salihah yang dicintai dan diridhai oleh Allah, mempunyai kemuliaan dunia dan akhirat, maka caranya adalah dengan mengindahkan dan melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kriteria penting sebagai seorang wanita muslimah, dia dikatakan sebagai wanita salihah, wanita baik-baik, wanita yang terhormat, wanita mulia di dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dia harus menutup auratnya. Dia harus menutup auratnya. Ya. Karena itu, di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah meminta hal tersebut untuk diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
bahkan kepada istri-istri beliau dan anak-anak beliau, serta para wanita mukminat. Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak wanitamu, wa nisa'il mu'minin, dan para wanita kaum mukminin. Apa yang diajarkan, apa yang harus disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka itu mengulurkan jilbab-jilbab mereka di atas diri-diri mereka. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain, itulah cara mereka mudah dikenal dengan kesolihannya, sehingga mereka tidak disakiti atau diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran untuk memakai jilbab. Jilbab dalam pengertian ayat ini yang diterangkan oleh para ulama Islam, di antaranya oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dan yang selainnya, yaitu memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh, mulai dari atas kepala sampai ke bawah. Itu jilbab namanya. Bukan seperti apa yang dimaksud oleh orang Indonesia, hanya memakai kerudung kecil. Itu tidak dikatakan jilbab. Jilbab itu adalah menutup seluruh tubuh mulai dari atas kepala sampai ke bawah. Ya. Dan ini yang diamalkan oleh para wanita sahabiyat yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menutup seluruh tubuh mereka mulai dari atas kepala sampai ke bawah, ya, dengan pakaian besar dan lebar. Maka menutup aurat ini adalah perintah Allah. Dalam ayat lain, di dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah katakan, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin. Katakan wahai Nabi kepada wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka terhadap lawan jenis. Wa yahfadna furujahun, dan hendaklah mereka menjaga kehormatannya, tidak berbuat zina. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, baik perhiasan yang mereka pakai untuk mempercantik diri, atau perhiasan-perhiasan yang berupa bentuk lahiriah fisik mereka yang menarik perhatian lawan jenis. Maka kata Allah, jangan mereka menampakkan perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali yang memang tampak dan tidak bisa disembunyikan, yaitu pakaian luar yang berupa pakaian yang menutup aurat yang memang tidak bisa disembunyikan. Kalau memang tampak, ya karena memang dipakai untuk di luar menutupi aurat. Ini dalam surat An-Nur ayat ke-31. Maka kriterianya adalah menutup aurat. Kadang kita mendengar dari sebagian wanita muslimah bahwa yang penting adalah menutupi hatinya dengan jilbab. Ya. Walaupun secara fisik lahiriahnya dia tidak menutupi auratnya dengan pakaian yang disyariatkan, pakaian besar yang disyariatkan, hanya karena alasan oknum-oknum tertentu
yang barangkali jilbabnya besar, pakaiannya besar, menutup aurat, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji, lalu dijadikan alasan bahwa yang penting adalah menutupi hatinya. Sebenarnya, menutupi hati adalah perkara yang sangat penting. Dari hal-hal buruk yang tidak diridhai dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, hati manusia merupakan pusat segala pemikiran. Apabila hati condong kepada kebaikan, dia akan mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi bila hati tersebut condong kepada keburukan, maka dia akan mengajak pemiliknya untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka hati yang baik itu, bila memang Allah memerintahkan para wanita muslimah untuk memakai jilbab, pakaian besar yang menutupi auratnya, maka kalau dia memang ingin menutupi hatinya dengan jilbab kebaikan, dia akan taati perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam menutup aurat fisiknya, sebagaimana yang kita bacakan di dalam ayat-ayat ini tadi. Maka menjadi penting bagi wanita muslimah untuk menutup aurat. Karena tidak saja mereka menyelamatkan diri mereka dari hal-hal buruk yang menimbulkan fitnah pada lawan jenis, tetapi mereka juga membuat generasi umat ini selamat dari berbagai macam pemikiran-pemikiran atau dari berbagai macam godaan-godaan yang berbau mesum. Dan sejarah sudah membuktikan di masa lalu, hancurnya Bani Israel itu karena para wanitanya yang rusak. Para wanitanya yang membangkang kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Rusaknya wanita mengakibatkan rusaknya sebuah bangsa. Bagaimana kita menghindarkan anak-anak generasi kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik? Kalau wanita-wanita muslimah malah tidak mau menutup auratnya. Jadi ini hal yang sangat penting. Makanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk keselamatan wanita tersebut, tapi juga untuk generasi berikutnya. Kemudian di dalam berbusana pun para wanita itu diajarkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakaian yang menutup aurat, pakaian jilbab, itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Tidak boleh kita memodifikasi pakaian muslimah sesuai dengan kehendak kita. Karena ini aturan syariat. Ya. Yang semestinya kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini akan saya sebutkan beberapa ketentuan dari pakaian seorang wanita, terutama kalau dia keluar rumahnya. Pertama, bahwa pakaian wanita tersebut harus menutup seluruh tubuh. Ya. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan semuanya harus ditutup kecuali kalau memang harus terbuka maka hanya boleh kedua matanya. Sebagian lagi mengatakan tidak, bahwa yang harus tertutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang paling selamat, yang paling menjaga, bila wanita tersebut menutup wajahnya dan kedua telapak tangannya dipakaikan sarung. Ini akan lebih benar-benar menjaga untuk dirinya dan untuk lawan jenisnya.
Karena pokok dari fitnah seorang lelaki ketika memandang seorang wanita, yang dilihat adalah wajahnya. Cantik dan buruknya, terfitnah atau tidaknya seorang lelaki, pertama dimulai dari melihat wajahnya. Sehingga menjadi sangat penting kalau wajah itu ditutupi. Kalaupun seandainya kita mengatakan bahwa menutup wajah adalah sunnah, sunnah itu bukan berarti untuk ditinggalkan. Sunnah itu justru menunjukkan kemuliaan amalan tersebut. Kalau kita mengamalkannya, maka dia berpahala di sisi Allah dengan pahala yang besar. Ya, walaupun tidak sampai pada tingkat yang wajib. Begitu. Yang kedua, memakai pakaian bukan untuk menghias diri. Ya. Maka pakaian seorang wanita muslimah ketika dia memakai jilbabnya yang besar, baju kurungnya yang besar keluar rumah, maka dia hindarkan pakaian itu dari kesan cantik, indah, menarik. Karena yang diinginkan dari pakaian seorang wanita justru untuk menutupi keindahan wanita tersebut. Ya, lalu apa artinya kalau seorang wanita keluar dari rumah memakai pakaian baju kurung, kemudian jilbab atau penutup kepala yang disebut dengan khimar, tapi kemudian dibuat mode-mode tertentu yang kelihatan indah, menarik, dengan warna-warni yang cukup mencolok, menarik perhatian laki-laki. Ya, apalagi sampai dibuatkan kontes wanita berhijab, mana yang paling cantik dengan hijabnya. Ini bertentangan dengan nafas syariat Islam yang memerintahkan wanita untuk berjilbab justru untuk menutupi kecantikannya, bukan untuk mempertontonkan kecantikannya, keindahannya. Oleh karenanya, kalau kita kembali kepada masa sahabiyat, mereka memilih pakaian yang berwarna hitam. Sampai dikatakan bahwa kalau mereka keluar rumah, mereka terlihat seperti gagak-gagak yang berwarna hitam. Demi untuk melindungi kesan cantiknya, benar-benar menutupi diri mereka sehingga tidak menarik lawan jenis untuk memperhatikan mereka. Ya. Ini akan lebih baik bagi wanita muslimah ketika dia berpakaian berada di luar rumahnya. Allah menyatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya para wanita jahiliyah yang pertama. Jadi sebenarnya sangat aneh kalau ada seorang wanita keluar rumah, dia pakai jilbab dengan warna-warna yang mencolok, misalnya merah gitu ya. Kemudian warna pink, bajunya juga warna-warni, dibuat dengan mode yang menarik, lalu di wajahnya dia memakai celak yang begitu tebal, kemudian memakai bulu mata yang kelihatan indah, sehingga wajahnya justru semakin anggun dan semakin cantik ketika dia memakai khimar atau jilbab itu tatkala keluar rumah. Lah terus di mana perintah Allah yang mengajarkan memakai jilbab untuk menutupi kecantikan? Ini kan bertentangan dengan nafas syariat Islam ketika mengajari para wanita muslimah untuk memakai jilbab demi menjaga kecantikannya, tidak dilihat oleh siapapun kecuali oleh keluarganya yang mahram atau oleh suaminya kalau dia sudah menikah. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu pakaiannya harus longgar, tidak boleh ketat. Ya. Seorang wanita muslimah jilbabnya harus longgar besar, baju kurungnya juga harus longgar besar, tidak boleh ketat yang menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya. Karena kalau pakaiannya ketat, maka menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya, ini berbahaya. Inilah yang kemudian menimbulkan fitnah bagi kaum pria. Ya. Maka dalam Islam hal yang seperti ini dihindari.
Syarat yang keempat, tidak boleh kainnya itu tipis yang menerawang sehingga memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Ya, karena ini seperti orang yang berpakaian tapi tidak berpakaian karena saking tipisnya. Ya, maka ini harus dihindari. Yang kelima, seorang wanita di dalam pakaiannya ketika keluar rumah tidak boleh memakai parfum, ya, wewangian, sehingga wanginya dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya atau laki-laki yang bukan suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, beliau mengatakan, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana yang memakai parfum, wewangian, lalu dia melewati sekumpulan kaum pria sehingga mereka mencium wanginya, maka wanita itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahiya zaniyah, maka itu adalah wanita pezina. Ini yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hindari minyak wangi, parfum yang semerbak harumnya. Kalau dia masih ingin memakai parfum, maka cukup dengan parfum yang wanginya ringan, yang hanya bisa tercium oleh dirinya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, bahwa pakaiannya tidak boleh berupa pakaian yang menyerupai pakaian pria. Ya, wanita tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian pria. Sebagaimana kaum pria tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai kaum wanita. Dalam hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau radhiyallahu an, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti wanita. Wal mutarajjilat minan nisa, dan wanita-wanita yang berpenampilan seperti pria. Ya. Maka kalau suatu pakaian itu identik dengan lawan jenis, misalnya identik dengan kaum pria, maka tidak boleh kaum wanita untuk memakainya. Itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa kriteria pakaian syar'i yang hendaknya dipakai oleh wanita ketika dia keluar rumah, sehingga pakaiannya adalah pakaian yang benar-benar menutup aurat, seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia ingin menjadi wanita muslimah yang salihah, yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kriteria yang kedua dari seorang wanita muslimah, wanita muslimah yang salihah itu harus betah tinggal di dalam kediamannya. Dimanapun dia berada, dia harus betah tinggal di dalam kediamannya. Seorang wanita salihah tidak suka keluyuran, tetapi dia selalu menjaga kehormatan dirinya dengan berada di dalam rumah. Syariat ini yang kemudian diperangi oleh orang-orang kafir. Pemikiran itu kemudian disebarkan oleh antek-antek mereka dari orang-orang orientalis untuk memerangi Islam, sehingga mereka mencetuskan pemikiran emansipasi. Wanita itu dikeluarkan dari rumahnya dan mereka ditempatkan di semua bidang, menyaingi kaum pria, sehingga rusaklah para wanita tersebut. Dengan rusaknya para wanita itu, maka rusaklah bangsa itu. Padahal ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala jelas di dalam Al-Quran. Allah mengatakan,
Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Ya. Maka di dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan tentang ayat ini bahwa wanita muslimah itu tidak keluar dari rumahnya kecuali kalau memang dibutuhkan. Ya. Kalau seandainya keperluan yang dia butuhkan itu masih bisa diwakili oleh keluarganya atau oleh suaminya atau oleh anaknya atau oleh orang-orang terdekatnya, untuk kemudian kebutuhan itu mereka penuhi dan dibawa ke dalam rumah, maka si wanita tidak perlu keluar rumah. Kalau tidak ada cara kecuali harus dia yang keluar rumah karena sebuah keperluan, karena sebuah kebutuhan, maka tidak mengapa dia keluar dari rumahnya dengan bertakwa kepada Allah, dengan memakai pakaian wanita yang tertutup, wanita muslimah, sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Ya, oleh karena itu, seorang wanita muslimah yang salihah, dia harus betah berada di dalam kediamannya, tidak suka keluyuran. Ya, karena itu bukan ciri-ciri wanita baik. Karena wanita, kalau dia sudah keluar dari rumahnya, fitnahnya besar. Ya, fitnahnya besar. Kenapa Allah mengajari mereka tetap di dalam rumah? Karena kalau dia keluar rumah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan innal mar'ata aurah, wanita itu adalah aurah, wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan, dan sungguhnya apabila dia keluar dari rumahnya, maka dia akan diiringi oleh syaitan. Ya, ada syaitan yang mengikutinya. Bahkan walaupun wanita itu memakai jilbabnya, memakai baju kurungnya yang besar, ya, warnanya gelap, tidak menampakkan auratnya, tidak memakai minyak wangi, bukan berarti tidak ada fitnahnya. Ya, tetap saja wanita yang keluar rumah, walaupun dia keluar dengan pakaiannya yang syar'i, syaitan mengiringinya. Ya, dan syaitan berupaya bagaimana kaum pria yang menjadi lawan jenisnya itu mempunyai niat untuk melakukan hal yang buruk kepadanya. Nah, godaan-godaan syaitan itu terus akan berlangsung sampai wanita itu kembali ke dalam rumahnya. Maka dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa aqrabu ma takunu ilallah idza kanat fi qa'ri baitiha. Dan kondisi wanita yang paling dekat dengan Allah yaitu kalau dia berada di tengah-tengah rumahnya. Rumah itu tempat terbaik bagi seorang wanita. Bahkan dalam sholat jemaah sekalipun, sholat yang 5 waktu, ya, mana yang lebih utama? Apakah wanita itu keluar dari rumahnya lalu pergi ke masjid sholat berjamaah dengan jamaah yang ada di masjid, atau dia sholat di rumahnya dan di dalam kamarnya? Di dalam sunnah Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa sholatnya seorang wanita di dalam rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjidnya. Dan sholatnya di kamarnya lebih baik daripada sholatnya di tengah rumahnya. Karena memang wanita di dalam Islam itu identik dengan ketertutupan. Karena Islam ingin menjaga kehormatan wanita itu sedemikian rupa. Mereka adalah makhluk Allah yang benar-benar dimuliakan di dalam ajaran Islam yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kalau sholat saja itu lebih baik di dalam rumah daripada di masjid, bagaimana dengan hal yang lain?
Ya. Dan Nabi mengatakan ini adalah kepada wanita-wanita sahabiyat yang berada di kota Madinah, dan di tengah-tengah mereka ada Masjid Nabawi. Kata Nabi, sholat kalian di rumah kalian lebih baik daripada sholat kalian di masjid kalian. Ya. Bukan tidak boleh, kalau ada wanita yang menutup auratnya dengan sangat rapi, pakaian yang syar'i, kemudian keluar sholat jamaah ke masjid, bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau kita bicaranya keutamaan, maka yang paling utama adalah dia sholat di rumahnya. Nah, kriteria yang ketiga dari seorang wanita muslimah yang salihah adalah memiliki sifat pemalu, al-haya, rasa malu, terutama ketika berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dan bukan pula suaminya. Ya. Sehingga wanita yang kalau memang dibutuhkan dia harus berinteraksi dengan lawan jenis, ya, berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dan bukan pula suaminya, apakah boleh? Boleh. Tapi dia harus menjaga rasa malunya. Ya, dia berbicara hanya seperlunya. Dia berinteraksi hanya sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih. Ya. Karena rasa malu itu, kata Nabi SAW, al-haya minal iman. Rasa malu itu adalah bahagian dari keimanan. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali hanya kebaikan saja. Jadi dia benar-benar menjaga. Ya. Bukan seperti wanita-wanita muslimah dalam interaksinya dengan lawan jenis. Dia ketawa ketiwi, cekakak cekiki, ada yang senda gurau, ada yang bahkan sampai megang-megang. Ya, nggak ada malunya. Bahkan berinteraksi dalam hal-hal yang tidak diperlukan sama sekali. Dengan suara yang lemah gemulai, bahkan keluar candaan-candaan yang menjurus kepada hal-hal yang negatif, ya, kepada lawan jenis yang bukan mahramnya dan bukan pula suaminya. Itulah wanita-wanita sekarang. Jauh sekali dari tuntunan Islam. Nggak ada rasa malunya. Ya. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mengajari para wanita muslimah, kalau mereka berbicara dengan lawan jenis, fala yakhdha'na bil qaul, kata Allah. Jangan mereka berbicara dengan lemah gemulai. Fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad. Sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu mempunyai keinginan yang negatif terhadapnya. Ya, memancing syahwat. Dan ini tentu akan merusak seorang wanita muslimah. Kehormatannya jatuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa lampau yang berbuat seperti ini, biasanya wanita-wanita lacur. Wanita-wanita tidak baik. Ya. Nah, maka dia tidak boleh dengan lemah gemulai berbicara dengan lawan jenis. Ya. Suaranya itu harus dibuat, ya bukan berarti ngebentak-ngebentak juga, dengan suara kasar, bukan itu yang dimaksud. Ya, dia berusaha bagaimana suaranya biasa aja, tanpa harus dibuat lembut, lemah gemulai yang memancing syahwat dari pria yang menjadi lawan bicaranya. Nah, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana di dalam surat Al-Qasas di ayat ke-23 dan ke-24, Allah bercerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan dua wanita dari anak Nabi Syuaib, yang keduanya sangat pemalu, sehingga mereka menjauhkan diri ketika mengambil air untuk memberi minum kepada ternak mereka. Dan
ketika mereka ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka menceritakan itu kepada orang tuanya, maka tatkala salah seorang dari dua wanita itu kemudian ingin memanggil Nabi Musa, Allah kisahkan bagaimana yang memanggil Nabi Musa itu dia berjalan penuh dengan rasa malu. Ya. Ihdahuma tamshi 'ala istihya'in, kata Allah. Salah satunya itu berjalan dengan penuh rasa malu untuk mendatangi Nabi Musa dan mengatakan, inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya. Dia mengatakan, sungguhnya bapakku memanggilmu untuk memberi upah terhadap apa yang telah engkau bantu kami, terhadap bantuanmu memberi minum kepada ternak kami. Jadi apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini sebagai tauladan bagi para wanita muslimah, bahwa seorang wanita itu harus punya rasa malu, ya, tidak bebas bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, dari kriteria seorang wanita muslimah yang salihah, apabila dia sudah mempunyai pasangan, dia mempunyai suami, maka dia berusaha untuk menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Bagaimana dia menjadi istri yang terbaik bagi suaminya? Maka dia ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair? Wahai Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Istri mana yang terbaik? Maka Nabi mengatakan bahwa istri terbaik allati tusirruhu idza nazar. Istri yang terbaik adalah wanita yang membuat senang suaminya apabila suaminya itu melihat kepadanya. Artinya bahwa dia berdandan, bersolek, memperindah diri. Dia maksimal untuk tampil cantik dan menawan di hadapan suaminya. Ini wanita salihah. Ya. Jadi seorang wanita salihah yang sudah bersuami, mentang-mentang sudah mungkin pernikahannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, setelah itu dia lupakan untuk bersolek di hadapan suaminya. Dia berpenampilan kumal, berpenampilan jelek di hadapan suaminya. Ini adalah bentuk kerusakan pada seorang wanita. Ya, ini bukan kesolihan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru di hadapan suaminya dia harus tampil maksimal, karena ini adalah suaminya, pasangan hidupnya. Maka istri terbaik, kata Nabi, allati tusirruhu idza nazar, adalah wanita yang membuatnya gembira bila suaminya melihat kepadanya. Wa tuti'uhu idza amar, dan dia mentaati suaminya kalau suaminya itu memberikan perintah kepadanya, enggak ngebantah, enggak ngedumel, ya, enggak ngeles. Apapun yang diperintahkan suaminya selama bukan bermaksiat kepada Allah, maka dia akan taati suaminya dan menyenangkannya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak pernah menyelisihi suaminya, entah itu terkait dengan perihal dirinya atau perihal hartanya, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Ya. Jadi kalau seandainya seorang wanita, ini sebagai contoh saja, ya, misalnya dia di dalam rumah itu ingin memakai sebuah pakaian yang dia suka, entah warnanya, entah modelnya. Ternyata suaminya memilih pakaian lain. Suaminya punya kesenangan yang lain kalau dia melihat istrinya memakai pakaian tertentu. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita salihah? Apakah dia memuaskan keinginannya
dengan tetap memakai pakaian yang dia suka, atau dia mengikuti suaminya dan memakai pakaian yang disenangi oleh suaminya. Ini sebagai contoh ringan. Maka seorang wanita salihah, dia tidak akan pernah menyelisihi suaminya, baik dalam perihal dirinya, masalah perihal dirinya, demikian pula tentang harta yang dia punya, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Dia berusaha apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat terhadap dirinya, terhadap hartanya, itu semua adalah perkara yang memang disetujui dan disenangi oleh suaminya tersebut. Inilah wanita salihah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat ada seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bibi dari Al-Husain bin Mihsan. Ya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada bibinya tersebut, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau ini seorang wanita yang sudah punya suami? Maka jawab bibinya, "Na'am." Benar ya Rasulullah, aku sudah mempunyai seorang suami. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana kondisimu terhadap suamimu? Bagaimana kondisimu terhadap suamimu? Sikapmu seperti apa kepada suamimu? Qalat, "Ma'aluh illa ma ajiztu anhu." Kata bibinya tersebut, aku selalu menyenangkannya, aku selalu mengikuti keinginannya, aku selalu untuk tidak menyelisihinya, illa ma ajiztu anhu, kecuali kalau aku memang tidak mampu. Apa pesan Nabi SAW kepada bibinya tersebut? Fanzuri aina anti minhu. Maka perhatikanlah, kata Nabi, bagaimana sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, itulah ajaran yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, di antara kriteria seorang wanita muslimah, yaitu dia sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk selalu menunaikan ibadah kepada Allah. Dia melakukan penghambaan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang dia mampu, sehingga dia menjadi seorang wanita yang tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fas-salihat," maka wanita-wanita salihah, kata Allah, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihah itu adalah qanitat, wanita-wanita yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, wanita-wanita yang selalu menjaga kehormatan suaminya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kriteria atau beberapa kriteria dari wanita muslimah yang salihah sesuai dengan tuntunan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini materi yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ada pertanyaan? Bagaimana menjawab syubhat yang mengatakan bahwa berhijab bukanlah kewajiban? Mereka berkata di zaman Nabi juga ada wanita tidak berhijab,
Tapi tidak ada riwayat yang menyampaikan Nabi pernah menghukum mereka. Iya. Dari mana dia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum mereka? Apakah mereka bisa mendatangkan riwayat yang menunjukkan Nabi membiarkan dan tidak menegur para wanita yang tidak menutup aurat di masanya? Ya. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Alaihi Salatu Wassalam menyampaikan perintah Allah untuk para wanita itu memakai jilbab, menutupi seluruh tubuhnya dari laki-laki yang bukan mahram, justru para wanita sahabiyat, jangan kita bayangkan seperti wanita-wanita sekarang yang kalau mendengar peringatan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu cuek, nggak peduli. Wanita-wanita sahabiyat itu ketakwaan dan keimanannya luar biasa. Ya, tatkala turun perintah untuk berjilbab menutupi semua aurat mereka, mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, mereka itu merobek kain apa saja yang bisa mereka robek. Sarung mereka, tabir rumah mereka, mereka mengoyak kain-kain yang bisa mereka koyak untuk dijadikan sebagai jilbab, pakaian yang menutupi aurat mereka. Ya. Bahkan mereka memilih warna hitam ketika mereka keluar rumah. Mereka itu terlihat seperti gagak-gagak yang hitam. Ya. Ini yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Perintah Al-Qur'annya jelas dan ajaran sunnah nabinya jelas. Mereka dapat riwayat dari mana? Kalau ada wanita yang tidak menutup aurat dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara tidak langsung mereka juga menuduh bahwa ada wanita sahabiyat itu yang pembangkang. Ini kan tuduhan buruk kepada wanita sahabiyah. Mereka itu kan sahabat Nabi juga. Dari kalangan wanita yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di atas keimanannya. Mereka itu generasi terbaik dari umat ini. Ya. Apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, baik pria ataupun wanita di kalangan sahabat itu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu orang-orang terdahulu, para wanita sahabiyat. Bukan seperti wanita-wanita muslimah pada hari ini. Ya, biasanya ucapan-ucapan seperti ini memang biasa dilontarkan oleh ahlul bid'ah atau oleh orang-orang orientalis atau oleh orang-orang liberal untuk membuat lemahnya semangat para wanita muslimah menutup aurat mereka karena mereka mempunyai agenda, punya kepentingan untuk menghancurkan mentalitas kaum muslimin melalui para wanita yang membuka auratnya secara bebas. Allahul musta'an, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq. Nah. Apakah pemasukan dan pengeluarannya juga wajib? Apa ini? Apakah seorang istri wajib melaporkan, memberitahu suaminya tentang harta pribadinya? Dan apakah pemasukan dan pengeluarannya juga wajib minta izin? Juga wajib minta izin. Nah, kalau dikatakan wajib, selama itu merupakan harta pribadinya, sebetulnya tidak. Apakah dia harus melaporkannya? Sebetulnya tidak. Ya. Apakah pemasukan dan pengeluarannya juga harus minta izin? Selama itu harta pribadinya, bukan harta suaminya, maka tidak ada kewajiban. Ya, karena itu harta pribadi. Tapi kalau dia ingin menjadi wanita terbaik, istri terbaik, istri yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah dunianya dan akhiratnya. Ini panggilan agama.
di mana seorang wanita kemudian melaporkan kepada suaminya, ya, bahwa aku punya harta seperti ini, pengeluarannya demikian, pemasukannya demikian. Sekedar dia ingin berbagi dengan suaminya, menyenangkan suaminya. Karena walaupun bagaimana, suaminya adalah kepala rumah tangga, dia adalah imam di dalam hidupnya, ya. Dia ingin bahwa harta yang dia punya itu tidak lepas dari hal-hal yang menyenangkan suaminya, ya. Dan kalaupun seandainya suatu saat dia menghadapi masalah, tentu yang akan dia mintai perlindungannya adalah suaminya. Yang dia mintai untuk mencarikan solusinya adalah suaminya. Maka tentu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih afdal, menjadi lebih utama kalau dia memberitahukan kepada suaminya, dia memberi laporan kepada suaminya, konsultasi kepada suaminya. Bukan wajib, tapi ini adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang sunnah, karena ingin menyenangkan suaminya dan menghormati kedudukan suaminya sebagai imam di dalam hidupnya. Begitu, wallahu a'lam. Nah, saya kira itu mungkin kajian kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.